saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Saya beri judul Pertukaran yang Menakjubkan. Ayatnya saya bacakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu melalui teks Alkitab bahwa berita tentang salib adalah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi memang berita tentang salib, ya, Tuhan Yesus disalib, Tuhan kok mati disalib, Tuhan kok pakai kolor, digantung di kayu salib. Nah, itu kan berita yang sepertinya bodoh begitu ya. Nah, saya coba melihat di media sosial, banyak sekali tulisan-tulisan yang betul-betul mencemooh ya, salib Kristus itu. Ini salah satunya ya, saya bacakan. Cara terbaik untuk menghapus dosa adalah dengan membunuh Tuhan agar bisa menanggung dosa umatnya. Begitukah cara kalian berpikir, duhai orang Kristen? Nah, ini cemooh kepada pengorbanan Yesus ya. Masa membunuh Tuhan untuk menanggung dosa? Bagaimana cara berpikir orang Kristen ini? Kira-kira begitu ya. Dengan kata lain, bodoh amat cara berpikir orang Kristen itu, ya, seperti orang bodoh begitu. Ini juga ya. Nah, ini juga unik juga ya. Bangga membunuh manusia dan jadikan dia tumbal penebus dosa dan klaim jadikan Tuhan. Begitukah darah Anda berpikir, duhai umat Kristen? Nah, seperti memang ya, orang Kristen itu bodoh sekali gitu loh. Membunuh manusia jadikan tumbal, setelah itu diklaim jadikan Tuhan. Nah, tulisan ini memang ya kita tahu bukan dari umat Kristen ya, karena mereka tidak tahu arti salib itu. Jadi kita maklum saja ya. Di Alkitab sudah dijelaskan bahwa memang pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang tertentu ya. Nah, sesungguhnya kematian atau penderitaan Kristus di kayu salib itu ada pertukaran yang menakjubkan. Nah, bagaimana pertukaran itu ya? Saya ulangi ayatnya ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pertukarannya itu adalah seperti ini ya. Yang pertama, yang tidak berdosa menjadi dosa. Nah, ini ya, yang tidak berdosa menjadi dosa. Nah, konsep ketidakberdosaan ini penting. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima korban yang tidak sempurna. Jadi Allah itu sempurna. Dia harus menerima korban yang juga sempurna. Nah, di dalam perjanjian lama dilambangkan dengan korban yang tidak bercacat. Ya. Allah tidak mau menerima korban yang cacat. Misalnya domba tapi kakinya patah satu begitu ya. Atau lembu tapi tanduknya sudah patah begitu, itu cacat ya, tidak mau. Nah, itu sebenarnya lambang bahwa yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah korban yang sempurna. Nah, penting ya, kalau korban itu orang berdosa, maka dia akan menanggung dosanya. Tidak mungkin dia bisa menanggung orang lain, jadi harus sempurna, dan itu yang diterima oleh Allah. Nah, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Ini ayatnya kita dapat temukan. Yohanes 8 ayat 46, Yesus ini pernah memberi tantangan ya. Tuhan Yesus pernah memberi tantangan kepada orang Yahudi. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 5,
Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus Kristus tidak ada dosa. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus ini adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Ya. Ayat-ayatnya kita sudah lihat. Dan tidak ada satupun orang yang mampu membuktikan bahwa Yesus ini berdosa. Nah, dosa-dosa dari semua umatnya itu dialihkan kepadanya, diletakkan di atasnya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini pertukarannya ya. Dosa seluruh umat manusia ini ditanggungkan kepada Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi perlakuan Allah terhadap Kristus ini bukan karena apa yang telah dilakukannya. Bukan karena Yesus berdosa kemudian dia mati di salib. Tidak ya. Tapi karena dosa kita yang ditimbunkan ke atasnya. Segala jenis dosa dan akibat dari dosa ia tanggung di kayu salib. Sendirian. Bagaimana dengan dua orang yang ada di samping Tuhan Yesus yang ikut mati di salib? Di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Mereka mati menanggung dosanya sendiri. Mereka mati akibat kesalahannya sendiri. Tapi Yesus tidak. Dia tidak pernah berdosa. Nah, ini adalah penggenapan nubuat dari Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai 7. Jadi ini nubuatan ya. Peristiwa penyaliban Yesus itu penggenapan dari nubuat Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Seperti apa? Saya bacakan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi jelas di sini ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bukan karena pemberontakan Yesus. Bukan karena kejahatan dia. Bukan karena dosa dia. Tapi karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Nah, ganjaran ini mendatangkan keselamatan bagi kita. Ya, jadi ada pertukaran, kita yang pemberontak, kita yang berbuat jahat, Yesus yang menanggung. Kemudian Yesus yang benar ini kebenarannya dialihkan kepada kita. Jadi ini Alkitab yang mengajarkan ya, bukan orang Kristen membunuh Tuhan ya supaya jadi tumbal. Nah, itu sesuatu yang tidak benar ya. Ya, jadi Yesus menanggung dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang mati, ya. Tapi dia rela. Ada lagunya ya. Karena kita dia menderita. Karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ya, jadi Yesus yang menanggung dosa kita. Sepertinya kok enak sekali ya, manusia yang berdosa Tuhan yang menanggung. Nah, memang itu jalan satu-satunya. Kalau manusia bisa menanggung dosanya sendiri ya, Tuhan tidak perlu mati. Ya. Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Yang kedua, yang berdosa menjadi benar. Wah, menarik sekali ya. Yang berdosa ini ditukar menjadi benar ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya, nah ini tujuannya ya, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Nah, siapa sih yang berdosa? Menurut Alkitab, semua orang ya, tidak terkecuali. Semua orang. Kecuali Yesus itu ya. Karena Yesus kan
firman Allah yang menjadi manusia. Semua orang, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi konsep penebusan ini ada dalam Alkitab ya, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang membuat teologi penebusan, tidak ya. Semua orang telah berbuat dosa ya, dan masing-masing harus mempertanggungjawabkannya. Nah, makna dibenarkan itu apa sih? Ya. Kalau kita baca di kitab Roma, itu pasal 4 ya. Artinya kita dibuat benar dalam pandangan Allah. Atau juga berarti kita diterima sebagai orang benar. Kita diperlakukan sebagai orang benar oleh Allah atas dasar apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan atas dasar perbuatan kita ya. Kita yang adalah orang-orang berdosa yang bersalah diberi kebenaran Allah. Kita berdiri di atas kebenarannya. Bukan karena kita benar. Atau dilihat dalam keadaan benar. Jadi menarik ya. Kita ini dibenarkan. Dinyatakan benar. Walaupun kita berdosa. Kenapa? Karena apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib bagi kita. Jadi di Golgota itu terjadi pertukaran yang agung. Di kayu salib itu terjadi pertukaran yang menakjubkan. Dosa kita ditukar dengan kebenaran Kristus. Yesus menggantikan tempat kita di kayu salib untuk memberi tempat bagi kita di surga. Nah, inilah pertukaran yang hebat sekali. Penggantian yang menakjubkan. Nah, kita mendapat yang terbaik. Dan Yesus mendapat yang terburuk ya. Tetapi dia melakukan dengan rela hati untuk kita. Itulah kasih Kristus. Itulah kasih sejati, rela mati bagi orang yang dikasihi. Yesus mati bukan untuk orang baik, untuk orang berdosa. Dia mati untuk kita yang berdosa ini. Jika manusia tidak mau menerima tawaran Allah ini, maka manusia tetap dalam status seteru atau musuh Allah. Itu ya. Tapi jika menerima tawaran ini, maka perseteruan itu ditiadakan. Manusia didamaikan dengan Allah. Jadi konsep pendamaian ya. Kalau menerima tawaran ini ya dibenarkan, didamaikan. Kalau tidak ya masih seteru Allah. Itu kata firman Tuhan ya. Manusia tidak punya kebenaran milik sendiri. Manusia benar hanya karena apa yang Yesus kerjakan buat manusia. Inilah yang disebut anugerah. Inilah yang disebut keselamatan bukan karena perbuatan kita. Keselamatan itu karya Kristus sepenuhnya. Manusia memperolehnya dengan iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Percaya pada perbuatannya yang sudah menggantikan kita di kayu salib. Tidak masalah sebesar apa dosa kita, Dia sanggup membereskan. Asalkan saudara bertobat dan menerima Dia, menerima karya Kristus ini, Anda dapat pengampunan. Sekarang pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum percaya, apakah saudara mau menerima pergantian atau penggantian ini ya? Atau Anda menganggap ini sebuah kebodohan? Nah, itu hak saudara ya. Saudara bisa menganggap salib Kristus itu sebuah kebodohan, atau saudara menerima ini sebagai kebenaran dan Anda diselamatkan. Bagi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima pengorbanannya, ya, patutlah kita bersyukur atas karya yang agung ini. Mari kita mencintai Juru Selamat kita lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, ya. Kita harus ingat
bukan perbuatan kita, tapi kasih karunia Kristus yang rela mati untuk kita. Jadi walaupun orang lain menganggap iman Kristen itu adalah kebodohan, ya, Tuhan kok mati gitu ya. Tapi ini yang dinyatakan Alkitab melalui perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama digambarkan dengan korban binatang, ya, seperti Abraham mempersembahkan anaknya, tapi tidak jadi digantikan oleh korban binatang. Nah, itu gambaran dari konsep pengganti. Lalu di zamannya imam-imam ya, orang-orang Yahudi ya, keturunan Lewi, turunan Harun, itu zamannya Musa itu mempersembahkan domba atau lembu ya. Itu juga gambaran dari konsep penggantian ini. Seharusnya manusia mati, tetapi yang mati itu adalah binatang ya. Nah, di dalam perjanjian baru itu adalah perwujudan, itu adalah aslinya, di mana Yesus sebagai anak domba Allah itu dikorbankan sebagai pengganti kita yang seharusnya mati, tapi Yesus yang mati. Jadi kebenaran Kristus itu kemudian yang diberikan kepada kita. Nah, inilah pertukaran yang amazing, yang menakjubkan ya. Tinggal kita mau menerima atau tidak, itu hak kita. Kalau Anda menganggap ya, kita menganggap ini kebodohan, ya it's okay, tidak masalah karena Alkitab juga mengatakan itu. Tapi jika Anda menerima kebenaran ini, Anda akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan dalam Alkitab. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Salam.